نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini saya akan menyebutkan beberapa faidah yang sangat penting untuk semua kita ketahui. Faidah ini berkaitan dengan ibadah yang masih dan terus kita lakukan. Setiap ibadah yang kita lakukan tentu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa tanda bahwa Allah menerima amal-amal kita. Amal ibadah kita dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini disusun dan dijadikan sebuah risalah dari khutbahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Beliau menyebutkan al-alamatul ula, tanda pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau menerima ibadah dan amal-amal ketaatan kita adalah an yu'addiyal muslim al-ibadati wa ta'ati birraghbati warrahbah, birraghbati fima indallah warrahbati mimma indallah. Tanda pertama kata beliau adalah seorang muslim mengerjakan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu penuh dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun penuh dengan rasa cemas. Birraghbati fima indallah, berharap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Harus ada, begitu loh. Harus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita yang mengamalkan amalan ketaatan, yang mengamalkan ibadah, itu harus ada harapan penuh. Harus ada harapan penuh terhadap apa yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang soleh. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan surganya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah siapkan? Sebuah nikmat ma la ainun ra'at, nikmat yang gak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, nikmat yang gak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar,
Bahkan nikmat itu yang Allah sudah siapkan untuk orang yang taat, nikmat itu nggak pernah terkhayalkan orang-orang yang menghayal. Tuh bagaimana? Itulah yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang taat. Nah, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ketaatan kita ketika kita menunaikan ibadah. Contoh tadi tarawih, penuh di dalam hati kita, kita mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Begitupun warahbatu mimma indallah, penuh dengan rasa cemas dari apa-apa yang ada juga di sisi Allah, berupa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dikumpulkan di dalamnya rasa cemas dan harap tadi. Kita khawatir kalau kita ini orang-orang yang masih kurang dalam beribadah. Kita ini cemas. Sekalipun kita mengamalkan amal ketaatan, kita cemas akankah amal kita ini diterima atau tidak. Itu harus ada. Ketika itu ada di dalam hati seorang muslim, di saat dia memulai ibadahnya, ini perlu digarisbawahi. Dimulai saat dia ingin memulai ibadah tersebut, harus dia penuh di dalam hatinya, dia penuhkan hal itu. Maka ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan atau menerima ibadah dan ketaatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman menyebutkan tentang kriteria para nabi. Sebelumnya ini di dalam surat Al-Anbiya disebutkan beberapa nabi yang tertimpa ujian musibah. Sampai ada yang bertahun-tahun, sampai ada yang bahkan belasan tahun tertimpa musibah, lalu memohon kepada Allah, terus memohon kepada Allah. Pada akhirnya Allah kabulkan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Karena apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nggak ditunda-tunda. Nggak ditunda-tunda. Ketika ada kebaikan, dia bisa melakukannya, masuklah dia. Semangat, penuh dengan semangat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan rasa harap dan rasa takut. Ini tadi yang kita maksudkan. Para nabi ibadah mereka tuh begitu. Tidak hanya sampai situ, wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah-ibadah mereka. Kita kepingin khusyuk di dalam sholat, kita harus sadar betapa besarnya pahala sholat. Diawali dari situ, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita ingin kita khusyuk dalam ibadah, kita harus diawali pertama kali sadar bahwa besar sekali nih pahala yang Allah siapkan. Dan juga besar sekali ancaman untuk mereka yang meninggalkan sholat tadi. Sehingga kita benar-benar bisa menghadirkan hati kita untuk sholat. Setelah itu kita perhatikan bacaan-bacaan sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat kita tunaikan. Saat itu kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat bukan berarti pikiran kita kosong dari dunia. Enggak. Siapa yang bisa begitu? Siapa yang bisa? Itu hanya ucapan orang-orang sufi yang benar-benar
katanya harus mengosongkan pikiran, hati. Benar-benar itu bagaimana? Nggak dapat kita begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya saja kadang lupa. Menandakan apa? Menandakan terkadang memang terpikir sesuatu hal yang lain. Sehingga para ulama mengajarkan kepada kita, orang yang khusyuk itu cukup dengan dia perhatian terhadap rukun-rukun salatnya, wajib-wajib salatnya, bacaan-bacaan salatnya, dia sudah termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Baik, ini yang pertama, tanda pertama Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang. Tanda kedua, kata beliau, an yuaddi at-ta'at wal ibadat adaan yablughu bi sahibihi an yajida ladzataha wa yatadzawwaqu halawataha. Beliau katakan, seorang muslim yang amal ibadahnya diterima oleh Allah itu ketika dia beribadah kepada Allah dengan menikmati ibadah tersebut, dengan menikmati ibadah tersebut, bukan merasa terbebani dengan ibadah tersebut. Iya, ini yang harus kita latih terus menerus. Kadang siapapun tertimpa oleh rasa malas, tertimpa oleh rasa capek, siapapun. Namun yang harus terus kita latih adalah di saat kita menunaikan ibadah itu, kita harus nikmati, ya, agar kita menjadi golongan orang-orang yang diharapkan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan manisnya ibadah tadi, dia merasakan manisnya ketaatan tadi. Ini tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya. Yang ketiga, beliau katakan al-alamatu tsalitsah, tanda ketiga, annal 'abda yahrisu 'ala al-ikhlasi lillah fil ibadati 'ala ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan yang terpenting, harus ikhlas dibarengi dengan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dibarengi dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah tersebut. Iya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, seusaha mungkin kita ikuti, dibarengi dengan keikhlasan. Bahkan ini dua rukun sebuah ibadah, ya, harus ada yang namanya ikhlas, dan yang kedua harus dibarengi dengan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak buat-buat begitu. Ada orang yang ikhlas tapi dia nggak tahu ternyata amalan yang dia lakukan adalah amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini tidak mungkin diterima dan tidak bakal diterima, sekalipun orang-orang menganggap hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Taib. Yang keempat, an yakunal mu'minu khaifan an turadda a'maluhu wa alla tuqbala indallah. Yang keempat, sepantasnya agar amal kita diterima, kita terus menerus takut. Ini dikhususkan, tanda yang ini dikhususkan, kita harus terus takut amal kita nggak diterima oleh Allah. Kita kepingin amal kita diterima oleh Allah, kita terus menerus takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ini yang dapat menghilangkan ujub, seperti
faidah pada malam sebelumnya. Orang yang kalau khawatir amal ibadahnya ditolak oleh Allah, nggak diterima oleh Allah, pasti dia nggak akan meremehkan amal ibadah orang lain. Pasti dia tidak akan terfokuskan oleh amalan ibadah orang lain. Pasti dia fokus di dalam ibadahnya saja. Ini amal saya diterima nggak ya? Ini ibadah saya diterima atau enggak ya? Li'annahu ya'lam ma 'indahu min taqsir wa ma 'indahu minal jahl wa ma 'indahu minal akhta'i wat tafrid, kata beliau. Karena seorang muslim pasti sadar seorang muslim yang mengamalkan suatu amalan ketaatan, pasti dia sadar kadang dirinya kurang. Misal saja dalam sholat, tadi saya melamun sebentar, gimana ini? Wa ma indahu minal jahl, dan dia tahu kalau dia kadang masih bodoh tentang beberapa gerakan-gerakan sholat. Dan juga kadang dia sadar kalau dia tadi kurang sempurna, sehingga hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran amalnya tidak diterima oleh Allah, amalannya ditolak oleh Allah. Nah, kalau itu sudah ada di hati seseorang, biiznillahi ta'ala amalnya, termasuk ini tanda tanda amalnya dia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah mengerjakan amal-amal ketaatan, hati mereka itu penuh dengan rasa takut, dan mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Ya Rasulullah, orang-orang yang telah berbuat baik tadi, lalu mereka katanya takut, hati mereka tuh penuh dengan rasa takut. Apakah mereka orang-orang yang melakukan kejahatan meminum khamr? Apakah mereka orang-orang yang melakukan kejahatan mencuri? Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, la ya bintas siddiq. Enggak, wahai anaknya as-siddiq. Bukan mereka. Orang-orang yang hatinya penuh rasa takut itu, setelah mengamalkan ibadah, hati mereka malah takut. Bukan orang-orang yang minum khamar, bukan orang-orang yang mencuri, bukan. Lakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla tuqbala a'maluhum. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa sholat, senantiasa bersedekah. Mereka takut amal mereka tadi, lelah mereka tadi mengamalkan amal ibadah, alla tuqbala a'maluhum. Mereka khawatir, mereka takut itu semua nggak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang, kata Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam hafizahullah ta'ala, kalau ada orang yang habis ibadah, habis sholat, habis sedekah, habis berpuasa, lalu berpikiran pasti diterima oleh Allah, ini orang ghabi. Ghabi ini dalam bahasa Indonesianya orang bodoh dan nggak tahu dirinya bodoh. Ini orang bodoh yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa kalau intinya saya melakukan amal kebaikan, diterima nggak diterima ora urus, begitu. Ini orang ghabi, orang yang bodoh dan tidak sadar dirinya bodoh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari hal-hal ini. Seharusnya
orang-orang yang melakukan kebaikan, dia khawatirkan tadi, dia takutkan dirinya tidak diterima amal-amalnya. Nah, kalau itu sudah ada pada diri kita, kata beliau, ini tanda amal kita dengan izin Allah diterima. Iya, maka ini harus kita latih, sehingga dengan amal kita tadi, takut kita nggak akan sombong. Demi Allah kita nggak akan sombong. Kalau hati kita habis ibadah takut, ini saya sholat ini diterima nggak ya? Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Itu kita nggak akan sombong. Sampai kapanpun itu kita nggak akan sombong. Karena tadi kita masih belum tahu ini amal kita diterima atau enggak. Nah, apa yang mau disombongkan? Ya, begitulah tanda yang kelima, kata beliau, orang-orang yang amalan mereka diharapkan diterima oleh Allah adalah mereka yang senantiasa berdoa selesai melakukan amal ibadah. Berdoa apa? Berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan, membuat Ka'bah, ini amalan besar yang Allah perintahkan kepada mereka berdua. Selesai melakukan itu, apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ini ya Allah. Terima ini amal baikku ini ya Allah. Terima ya Allah ini amal. Karena ada kekhawatiran di hatinya, amal ini nggak diterima. Begitu loh. Innaka antas sami'ul alim. Memelas lagi, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Aku berdoa kepadamu ya Allah, saya tahu kamu ini mendengar ya Allah, dan maha mendengar. Oleh karena itu terima ya Allah amal ibadahku ini. Beginilah ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk terus kita latih di seharian kita, di keseharian kita. Kita latih, tumbuhkan rasa takut, tumbuhkan rasa harap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian kita terus khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang namanya ujub, bangga diri terhadap amal ibadah. Ya, dan juga tadi harus adanya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ikhlas. Ini yang terpenting. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.